Parwasa teh? Puasa. Wah, hebat, mantap. Anjir, can batal. Kabeh can batal. Sok tarawehan. Sok kadang nih. Oh, no, tunggu ini, saung kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ngabeberang ya, ngabeberang di pesawahan. Menang tak? Lepas. Kita sambil lihat bocil nih lagi ngurek. Tuh bisa anu menang Can? Can? So, sekarang rencananya ngebeberangnya mau sambil mancing. Tuh. Kita arahnya ke arah sana tuh, karena di sana ada wahangan ya, ada sungai. Menang tuh, mocel wae atuh. Kadek mah teu mocel mah. Beunana pana? Cacing. Musuk nulbon belah mana Termusuk. Pare sakola lin? Oh, minggunya. Parwasa teh? Puasa. Wah, hebat, mantap. Anjir, can batal. Kabeh can batal. Sok tarawehan. Sok kadang. Oh, ade Geus meuli baju lebaran Can? Hah? Jauh kene setelah lebaran da geus meuli. Hebat ya tuh. Oh, si bocil. Lebaran masih 2 mingguan di, tapi persiapan baju lebaran geus mareuli cenah. Tapi keren puasana can batal. Ya hari ke-14 hari ke-13. Ya kita lanjut sana ya, ke arah sungai. Oke, kita sudah sampai di sungainya. Tuh. Kita tinggal nyari spot yang enak buat mancing. Nyari tempat yang teduh. Karena kalau sambil kesorot matahari, wah bahaya. Mau kuat akan menimbulkan rasa haus dan dahaga. Jadi kita lakukan lewat sini. Akan menimbulkan rasa haus dan dahaga. Bisi lanjut godin. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sebaiknya ngusipnya nyari tempat yang teduh, yang aman. Karena ini kan judulnya juga ngabeberang. Waktu maghrib masih jauh. Kecuali kalau misalkan kita ngabuburit. Kalau ngabuburit mah ya mau haus-haus seperti apapun, sudah dekat ke waktu buka puasa, jadi bebas. Kalau sekarang masih jauh
perjalanan ke maghribnya. Anjir. Ya, kemana jalan nih, oi? Sepertinya saya tersesat. Gak ada jalan tembus ke sungai. Waduh. Kita muter lewat. Coba kita muter lewat sini. Ah, ini ternyata kita bisa lewat sini. Saatnya mencari spot yang teduh ya, karena kalau misalkan langsung tersorot matahari, aduh panasnya nggak kuat. Ini suasana sungai seperti ini, sampai saya harus bolak-balik ya mencari titik buat duduk tapi yang teduh, karena kalau lagi puasa seperti ini tersorot sinar matahari, aduh rasanya jangar dan suka terbayang-bayang sama es buah dan juga air kelapa muda. Mondar-mandir dari tadi hanya sekedar untuk mencari spot yang cocok, dan kita harus tengok kiri tengok kanan dulu ya, biar kelihatan kayak pemancing profesional gitu. Nah, akhirnya saya menemukan juga spot yang dicari-cari. Tempatnya teduh dan juga kondisi airnya lumayan agak dalam di sini ya. Jadi saatnya saya menyiapkan umpan dan juga saya menyiapkan pancingnya. Jadi di sini saya akan nongkrong untuk mancing. Ngut sangut-sangut lauk sok sararanggut kadinya epana disangut, ulah asa-asa sok habek dahar epana, ameh maneh bisa diselametkeun teu kekerbekan dina jero cai lauk. Cuaca sudah mulai panas dan aduh kelapa muda sudah ngagupayan. Tapi saya harus kuat nih,
menahan godaan kelapa muda yang begitu menakjubkan di tengah hari seperti ini. Dan sepertinya ikan pun lagi pada puasa, sahabat. Dari tadi tidak ada yang tergoda untuk memakan umpan saya. Ikan di sini memang sungguh sangat luar biasa keimanannya. Dan saya juga harusnya mancing teh habis maghrib ini mah, biar mereka pada rakus. Ikan, kalian memang sungguh luar biasa nih. Tidak tergoda dengan rayuan epan yang saya ancurkan ke dalam air. Mana matahari sudah mulai terik, sudah mulai berada di atas kepala. Ya sudahlah kalau begitu. Akhirnya saya gagal menyelamatkan ikan yang tenggelam di dalam air. Jadi ya sudahlah. Untuk hari ini tidak ada ikan yang saya selamatkan. Padahal tadinya saya kasihan isi mereka kabulusan di dalam air. Jadi saya mau pindahin ke darat mumpung lagi panas. Berhubung ikannya juga lagi pada puasa, jadi mereka tidak tertarik dengan umpan yang saya ancurkan ke dalam air. Karena cuaca sudah mulai terik, jadi saatnya kita pulang dan nanti siap-siap ngabuburit. Di sini lagi musim ngalektor ya, sahabat. Jadi kalau malam ini cocok untuk diobor. Biasanya kalau malam banyak yang nyari belut, pada ngobor belut. Ini sawahnya lagi di seling ya, jadi seling itu habis panen, terus di garu. Setelah digaru nggak langsung ditanamin dulu padi, jadi ditanamin dulu benih ikan, biasa ikan mas, dari segede jari sampai ukuran 4 sampai 5 jari, baru nanti dipanen. Saya juga banyak yang ngangon meri ya. Banyak meri di sini, biasanya suka ada ini telurnya yang tertinggal. Lumayan lah. Siapa tahu kita bisa nemu telur. Biasanya kalau sawah habis dipakai guyang meri, suka ada telur yang tertinggal biasanya. Kalau rezekinya lagi bagus, kita bisa dapat. Kalau enggak sambil lewat gini ya. Kalau enggak ya bukan rezeki. Ya kalaupun misalkan sekarang nemu, tapi ada yang punya merinya, tetap aja bukan rezeki kita. Jadi harus dibayar.
Hei. Haus ternyata Baraya, aduh. Jadi bahaya panas-panasan. Ya lagi puasa panas-panasan teh. Oh, no, tunggu ini saung kosong. Tas ngusep han ah. Heeh. Itu di pelakan atau dah? Bahaya lah. Ya kan saya tidak dapat sebenarnya kadang-kadang. Heeh. Kita kadang bercoba misalnya terlalu tidak benar-benar ini unggul. Oh, kitunya tidak ada apa? Non. Siapa? Tukang merilin? Esok begenog na tara. Untuk mau di siap ayaan. Yang dibawa tadi ke mana? Oh, di Kabanar kan. Ada tempat berteduh nih. Pabalatak itu diurus nih saungnya. Kalau saungnya ini diurus mah enakan Baraya nih. Tuh yang punya bebek barusan nanyain ke si Akang, tadi mau beli telurnya, tadi udah diambil sama bandar. Jadi bandar telur di sini mah mereka yang datang ke sawah nyamperin tukang nangon bebek. Oke sahabat, kita coba ya tanya langsung ke tukang merinya, siapa tahu dia masih punya stok telur yang masih belum dijual ke tengkulak. Mang ya nogna temang saya Prin diangkeun belum rezeki. Bener-bener telurnya kosong, udah diambil sama pengepul. Tadinya kalau ada saya mau beli buat di rumah, buat menu buka puasa, tapi ya sayang Baraya, aduh, terus gigit jari, ikan nggak dapet, telur nggak dapet, tapi mudah-mudahan pahala puasa tetap dapat karena kita harus bertahan sampai azan maghrib.